Shalom semua. Shalom. Shalom Elovera, shalom yang lain dan sempat mengikuti kebaktian kita Facebook pada malam ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang sudah letakkan di dalam setiap pribadi kita pada malam ini. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita berdoa dulu. Kita siapkan diri kita kepada Tuhan, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada pada malam ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bangga punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa hadir di dalam setiap pribadi kami. Di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Di saat kami punya beban berat di dalam hati dan pikiran kami, Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga menjaga kami sepanjang minggu ini, karena Engkau Tuhan yang baik, yang sentiasa menyertai kami. Engkau Tuhan Immanuel, sentiasa menyertai kami di mana saja pun kami berada. Bapa, kami serahkan setiap anak-anakmu ya Bapa yang mengikuti live Facebook kami pada malam ini, bahkan yang akan menonton YouTube nanti, biar saya lepaskan berkat-Mu mengalir ke atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan biar malam ini Tuhan kami mendapat sesuatu dari Engkau Tuhan Yesus, mendapat kekuatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Haleluya. Mari kita menyembah dengan sikap doa kita. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita katakan, banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup saya. Rancangan yang indah sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Dan oleh itu, biar saya terus menyembah Tuhan, biar saya terus meninggikan nama Tuhan Yesus dan mensyukuri setiap berkat yang Tuhan sudah letakkan di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa.
Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Atas rencana. Terima kasih Roh Kudus. Dalam hidup Engkau kami. sangat baik. Terima kasih Bapa. Terlalu banyak rencana dalam hidup kami Tuhan yang tidak pernah gagal. Cuma kadang-kadang kami yang menggagalkannya ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan saat ini. Kami mau Tuhan berjalan mengikut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Banyaknya Kau berbuat di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Terima Apapun kasih terjadi di dalam setiap pribadi kami Tuhan, kami mau memilih untuk tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin, Karena amin. Engkau Tuhan yang baik di dalam setiap pribadi kami. Amin. Oleh itu Terima Tuhan, kasih, Yesus. kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa.
doa kami padamu Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya Yesus. Saya mau bersyukur ya Tuhan, walau apapun yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami saat ini Tuhan. Hanya satu yang kami dapat atau kami mampu katakan, kami mau terus bersyukur ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rencanamu yang indah dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Amin. Rencanamu yang indah begitu luar biasa di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan hari ini kami mau menyatakan, kami mau cinta Yesus selamanya. Walau apapun yang terjadi saat ini, apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, kami mau tetap cinta Yesus selamanya. Saya percaya Yesus telah dahulu mengasihi kami, mencintai kami, sehingga Engkau telah mati di kayu salib. Dan hanya di dalam 3 minggu ini Tuhan, kami mau memperingatkan kelahiran-Mu ya Tuhan. Itulah kasih-Mu. Dan ini kami mau bersyukur. Dan kami mau menyatakan, kami tetap mencintai Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Jadikan ini sebagai doa kita saat ini. Walau apapun yang sedang terjadi, kita tetap mencintai Yesus. Karena Dia telah dahulu mati bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan ini doa kami ya Tuhan, kami mau mencintai Engkau selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Jadikan ini sebagai doa kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Aba, ya Aba, Aba, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Aba, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan
rencana, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan panggilanmu, seperti mana minggu lepas kami sudah belajar ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam panggilanmu Tuhan, agar pelayanan kami tidak sia-sia. Amin. Kami akan sampai kepada tujuan yang Engkau sudah sediakan, Engkau sudah siapkan. Jawaban-jawaban kepada setiap doa-doa pergumulan kami untuk orang lain. Kami percaya Tuhan, kami percaya saat kami hidup di dalam panggilan-Mu, bukan hanya sekadar melayani, tapi hidup dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami lebih efektif dimanapun kami melayani. Apapun yang kami layani, siapapun yang kami layani, dengan cara apapun kami melayani, kami akan efektif ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan hari ini buka hati kami ya Tuhan. Saya tutup bungkus setiap tempat kami dan kuasa darah anak domba Allah. Amin. Setiap rangkai ini tenaga kami istiharkan semuanya baik di dalam nama Yesus. Amin. Dan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak punya apa-apa, urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa Tuhan, agar apa yang hamba-Mu ini sampaikan malam ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau rencanakan. Haleluya. Jika ada sesuatu yang daripada kedagingan ini, mohon Tuhan cabut di dalam hidup saya, cabut di dalam hati saya, di dalam lidah saya Tuhan. Dan untuk anak-anak-Mu yang mendengar, saya siarkan anak-anak-Mu adalah tanah yang subur. Amin. Agar apapun yang kami dengar, apapun yang kami pelajari, petikan-petikan firman yang kami pelajari malam ini, semuanya Tuhan akan jatuh ke tanah yang subur. Nah, segala rencana iblis yang coba mencuri setiap benih firman yang ditabur malam ini, kami tolak semua dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan dalam setiap kita sempat untuk bergabung kembali, walaupun mungkin ada yang sibuk dengan persiapan Christmas, sibuk dengan acara masing-masing, atau sibuk dengan kerja, sibuk dengan keluarga yang perlu diurus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, seperti mana lagu kita tadi, kita bersyukur dalam banyak hal karena Tuhan itu baik. Dan malam ini kita mau belajar satu hal yang tidak sangat populer, tapi selalu terjadi dalam kehidupan ramai orang. Dan kadang-kadang kita hidup atau dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Tapi setelah kita mendengar, setelah kita belajar sedikit, saya percaya kita akan dikuatkan, kita akan ditolong Tuhan. Ya, pasti kita akan ditolong Tuhan karena Tuhan itu baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu sikap yang di dalam Alkitab berpuluh kali disebut tentang hal ini. Dan karena seringkali kita hidup seperti saya katakan di awal tadi, kita hidup dengan orang-orang seperti ini. Kita hidup dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Sebab itu Alkitab begitu jelas mengatakan, puluhan kali dikatakan dalam Alkitab tentang hal sikap ini. Nah, ayat pertama yang kita mau baca dalam 1 Samuel 2:2-3. 1 Samuel 2:2-3. Sebentar istri saya untuk baca. 1 Samuel 2 ayat 2 hingga 3. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.
3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Haleluya, sangat jelas. Nah, di sini dikatakan pada awalnya pada ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, di sini sangat jelas dikatakan Tuhan itu adalah satu-satunya yang kudus. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan dimanapun, apapun makhluk, apapun gerangan, siapapun dia, siapapun mereka, tidak ada yang kudus. Nah, sebab itu kenapa di dalam ayat yang kedua, karena kekudusan Tuhan kita itu, sikap ini tidak ada di dalam pribadi Tuhan kita. Nah, di dalam ayat yang kedua, sebab itu kan di sini dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sangat jelas dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Kalau kamu itu bukan seorang tetapi ramai orang. Kalau bahasa di dalam bahasa Indonesia banyak orang. Kalau di bahasa kita, di negara Malaysia ramai. Kalau orang itu dikatakan ramai. Nah, banyak adalah lebih kepada benda-benda. Nah, ramai orang. Janganlah kamu maknanya ramai orang. Nah, janganlah kamu selalu berkata sombong. Nah, sombong seperti di awal tadi saya katakan, kita seringkali hidup dengan orang-orang yang sombong. Sebab itu kita selalu nampak orang post di Facebook. Kadang-kadang sangat teruklah orang itu post macam-macam, dan sebenarnya berkata yang bermaksud dia sindir orang ini, dia sombong ini itu. Nah, ini sudah kenyataan, sangat-sangat kenyataan bahwa sombong itu adalah satu sikap manusia, dan kita tidak dapat lari daripada itu kecuali kita ada Tuhan. Sombong itu adalah sikap, adalah satu yang kadang-kadang seolah-olah kita punya hobi, dan itu kalau mengikat kita sangat-sangat berbahaya. Nah, sombong, kita belajar apa itu yang menyebabkan kesombongan. Nah, ini hanya beberapa hal yang saya petik, atau beberapa perkara yang sebagai contoh. Kenapa orang ini boleh sombong? Kenapa seseorang itu boleh sombong? Kenapa ini? Kenapa itu? Kita lihat dia sangat baik, tapi kenapa dia sombong? Kita lihat begini, kita jumpa pertama kali, terus kita kata orang sudah mau muntah, sebab nampak ini orang terlalu sombong. Nah, kenapa orang boleh sedemikian? Dan ini sangat-sangat jelas, sombong ini sangat-sangat dibenci Tuhan, dan berpuluh kali disebut di dalam Alkitab. Kenapa? Kenapa sombong? Ini itu dari mulut, dari hati, semua keluar kesombongan manusia itu. Nah, yang pertama, kenapa? Kenapa seseorang itu boleh sombong? Nah, kesombongan itu atau sombong ini sebenarnya dia tidak memilih siapa dia, apa agama dia, apa bangsa dia, apa keturunan dia, apa suku dia, dari mana dia, orang kaya kah, orang miskin kah, kedudukan kah, ini apakah. Ini sombong ini tidak memilih siapapun, ya, tidak memilih. Dan jelasnya nanti kita tahu bagaimana untuk kita akan belajar sedikit bagaimana untuk kita mengalahkan kesombongan. Nah, penyebab kesombongan, supaya kalau kita tahu kenapa orang ini sombong, kita tidak akan marah dia, biarkan dia. Nah, yang pertama, kenapa orang itu sombong? Nah, perkara pertama yang saya renungkan yaitu orang yang menjadi sombong karena tidak sadar asal usul. Nah, contohnya, kalau dulu dia di kampung, dia pergi bandar, dia dapat pekerjaan yang bagus. Bila dia nampak orang kampung, dia sudah sombong. Dia nampak kawan-kawan dia, yang contohnya dia ini kerja general manager, nah, atau supervisor kah. Nah, dia nampak orang yang mungkin kawan dia atau
orang yang dia sekadar kenal begitu, dia nampak, dia akan jadi sombong. Wah, saya ini begini pangkat saya ini supervisor tahu, saya ini manajer tahu. Begitu, bermacam-macam yang kita boleh jumpa manusia. Nah, yang pertama, dia tidak ingat asal-usul dia. Sebenarnya dia juga dari kampung. Dia juga dulu mungkin ala kadar mereka punya kehidupan. Dan dia belajar tinggi. Nah, bila dia dapat pekerjaan atau dia karena dia belajar tinggi, dia nampak orang yang lain, kawan-kawan sekolah dia mungkin dulu, dan dia merendah-rendahkan orang, dia jadi sombong. Nah, kenapa dia boleh sombong? Dia sudah lupa asal-usul dia. Sebenarnya dia juga orang kampung. Nah, hanya bila dia ke bandar, dia sudah jadi sombong. Nah, ini boleh berlaku kepada siapapun. Dari manapun, kemanapun, apapun orang itu, ini boleh berlaku. Kalau dia sudah lupa asal-usul, mungkin kita selalu dengar juga, dia sombong lah ini sebab dia pun tidak tahu. Dia pun orang kampung lah, dia sekenal lah, dia di kampung sebelah lah. Ini kita selalu dengar. Nah, ini karena orang itu lupa asal-usul. Nah, sebab itu dia boleh sombong. Yang kedua, takut orang lain melebihi dia. Nah, ini ya boleh berlaku di tempat kerja. Contohnya, mungkin kamu pun pernah mengalami. Hari pertama kamu pergi bekerja dimanapun lah. Nah, bila kamu tanya seseorang itu orang lama, woi dia tidak mau ajar lah, dan tunjuk muka lah, tarik muka lah, inilah itulah, tidak mau kena tanya lah. Nah, kenapa dia begitu? Nah, apa yang masalah orang ini sebenarnya, kalau kita bertanya dan dia ajar, dia takut ini orang yang kita ajar itu, ini orang yang dia akan ajar itu takut melebihi dia. Nah, ketakutan itu membuat dia sombong. Sebab itu kalau kamu pernah bekerja, saya rasa kamu pun pernah berjumpa dengan orang sedemikian. Kita tanya, dia tidak mau layan. Kita tengok hai, kita ucap selamat pagi, dia hanya sekadar kedip-kedip mata, dia tidak menjawab pun. Kita tanya ini, tanya itu, bagaimana ini mau buat? Oh, saya tak tahu lah, tanya itu orang lah. Bila kita pergi lagi satu orang, ini pun penakut, ini pun tak mau ajar, dia pergi, tak tahulah, saya pun tak tahulah, pergi tanya itu orang, dia jadikan kita macam bola. Nah, ini sering kali terjadi di tempat kerja. Nah, kenapa orang ini boleh sombong? Sebenarnya dia takut kalau dia ajar orang ini, dia akan melebihi dia satu hari nanti. Nah, ini salah satu lagi sebab kenapa kalau kita mula-mula bekerja, dimanapun kita bekerja, kita akan berjumpa orang yang sedemikian, orang yang sombong. Dan bila kita balik saja menyampahlah orang tadi itu, nampak muka dia pun sebenci lah. Tanya ini pun dia tak mau jawab, kita say hello pun dia tak mau layan, ini itu. Nah, kita akan terus sudah benci dengan orang itu karena dia sombong. Nah, yang ketiga, rasa diri paling hebat. Nah, ini juga satu masalah. Di mana-manapun, dalam gereja pun boleh terjadi ini. Kalau dia rasa, dia seorang pemimpin pujian hebat, dia seorang pemain musik hebat, sampai dia boleh jadi sombong. Dan dia bukan lagi melayani Tuhan, dia sekadar bermain musik, dia sekadar mungkin menari, dia sekadar mungkin menyanyi atau melakukan sesuatu. Saya ini, kalau bukan karena saya ini, tak boleh ini. Kalau saya tidak ada, ini tidak boleh berjalan. Nah, orang itu sudah mulai sombong. Nah, karena dia rasa dia yang paling hebat di dalam gereja kah, di tempat kerja kah, orang itu boleh sombong karena dia rasa seperti itu. Dia rasa dia yang paling hebat di dunia, dia yang paling hebat di tempat kerja. Nah, ini juga membuat orang itu sombong. Nah, seterusnya mungkin ada kaitannya juga dengan kekayaan dan pangkat. Nah, kita juga selalu dengar, mentang-mentang dia orang kaya, sombong betul orang ini, menyampah saya melihat muka dia. Nah, kita selalu mungkin terdengar begitu kan. Nah, orang yang kaya sebenarnya bukan semestinya, ramai juga orang kaya yang saya dengar, saya kenal, tidak juga. Nah, tetapi memang ada orang karena kekayaan dia, karena pangkat dia boleh jadi sombong. Karena kekayaan, karena pangkat. Tapi bukan semua orang yang kaya, yang ada pangkat, sombong. Orang yang jutawan, orang yang billionaire, jutawan, ramai yang saya kenal jutawan, mereka tidak sombong pun, malah saya tidak tahu ini orang jutawan. Kadang-kadang saya dengan customer minum, ada orang lain, dan bila tahu ini orang jutawan, mereka bercakap-cakap tentang ini saham, juta-juta punya saham. Nah, ini kalau kita lihat begitu,
tidak semestinya orang yang kaya itu sombong. Tetapi kekayaan, kedudukan orang itu boleh membuat orang itu sombong. Nah, yang seterusnya, tidak kenal Tuhan. Ini semestinya kalau kita orang-orang percaya, sebenarnya kalau kita kenal Tuhan, kita tidak sombong. Nah, karena kita tidak kenal Tuhan. Apa maksudnya tidak kenal Tuhan? Tahu? Mereka tidak kenal firman. Karena melalui firman kita mengenal Tuhan. Kalau kita ada baca, contohnya yang tadi di dalam Samuel 2:2-3 itu. Samuel 2:2-3. Nah, saya baca yang ayat ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong, kata firman di sini. Nah, ada satu lagi, Amsal 8 ayat 13. Nanti saya punya istri kos di sana, saya baca. Amsal 8 ayat 13 di sini mengatakan di sini ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kata firman Tuhan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Di sini sangat jelas mengatakan, aku benci, kata firman Tuhan. Aku benci kepada kesombongan. Nah, karena mereka tidak kenal firman, mereka tidak pernah baca Amsal, mereka tidak pernah baca ayat-ayat yang mengatakan tentang kesombongan. Sebab itu mereka boleh sombong, karena mereka tidak kenal Tuhan. Kenapa mereka tidak kenal Tuhan? Mereka tidak baca firman. Nah, kalau kita baca firman, di situ kita diajar. Dan di sini kalau kita melihat saya di sini kan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Kalau kita kenal firman, kita kenal Tuhan, kita tidak akan sombong. Ya, jadi ini beberapa hal yang penyebab kita sombong. Tidak sadar asal usul, mentang-mentang sudah pergi bandar, sudah lupa di kampung, nampak orang kampung, apalagi nampak orang baru balik daripada menora getah, baunya, dia punya baulah dia punya baju, mentang-mentang dia dari bandar. Nah, ini tidak sudah lupa dia punya asal usul. Dia juga dulu, dia punya ibu bapak juga penora getah, bau-bau juga dia punya baju, dia punya baju ibu bapak dia pun bau juga, bau getah juga. Tapi bila dia sudah pergi bandar, dia sudah lupa asal usul dia. Takut orang melebihi dia. Ini penyebab-penyebab dia tidak kenal Tuhan. Rasa diri paling hebat, paling luar biasa. Tetapi dia tidak tahu ada Tuhan yang luar biasa. Nah, kekayaan dan pangkat juga boleh menyebabkan orang itu sombong. Nah, untuk orang ini sadar bahwa dia sombong, hanya satu saja cara. Sebelum kita ketahui, kita belajar bagaimana kita mengatasi kesombongan. Nah, hanya salah satu saja orang ini boleh tahu atau dia sadar bahwa dia sombong saat dia berjumpa dengan orang yang lebih sombong daripada dia. Baru dia tahu sombongnya orang ini. Orang tanya aja pun dia tak jawab. Dia tersenge-senge, dia tak nak jawab, dia marah-marah pula. Tapi sebenarnya ini orang pun sombong. Nah, bila dia berjumpa dengan orang yang lebih sombong daripada dia, kita kata, kalau yang bahasa yang kasar sedikit, padan muka kau pun sombong. Kalau kau jumpa dengan orang yang lebih sombong, baru padan muka kau. Kalau mungkin orang ini selalu sombong dengan kita, nah dia terjumpa dengan orang yang lebih sombong. Nah, orang yang sombong hanya sadar diri dia, baru dia tahu kalau dia terjumpa dengan orang yang lebih sombong, yang lebih sombong. Nah, sebab itu jangan kita sombong. Biar kita hindarilah kesombongan. Kita belajar teguran firman. Banyak kali disebut dalam firman, kenapa ini sombong, jangan begini. Nah, cara mengatasi dia beberapa hal. Secara ringkas kita hanya belajar 3 hal. Yang pertama, cara mengatasi kesombongan. Yang pertama, ingat asal usul kita. Kalau tadi mereka sudah lupa asal usul. Nah, selagi kita ingat asal usul, di mana kita bermula. Contohnya di dalam kedudukan kita di dalam satu company. Saya waktu saya sampai di KL, saya ikut itu agent dan bekerja di satu company, satu syarikat, dan saya hanya ikut lori, turun barang, naik turun barang semua. Itu saya punya pekerjaan.
Nah, sampai kepada kami, saya dan anak buah bos mengambil alih company itu. Saya bekerja di company 19 tahun. Dan sampai ambil alih company itu, kira sekarang punya company itu. Nah, saya harus ingat di mana saya bermula. Walaupun sampai sekarang director, saya masih lagi cuci tandas. Di gereja pun saya cuci tandas. Saya masih susun kerusi, saya masih vacuum, gereja semua, ini semua. Saya sangat-sangat takut saya jadi sombong. Itu yang kita perlu sadar. Kita harus sadar dari mana kita bermula dan di mana kedudukan kita sekarang, di mana pangkat kita sekarang, atau apapun kita punya keadaan sekarang. Kalau kita sudah di Menara Gading, kalau kita sudah di puncak yang tinggi, kalau kita sudah sukses, jangan sesekali lupa di mana kita berada, dari mana asal usul kita. Kalau selagi kita masih ingat, saya juga di bawah dulu sana. Dan kita akan menarik orang yang di bawah sana untuk bawa bersama-sama dengan kita naik. Bukan kita pijak orang yang di sekeliling kita. Dan ramai orang yang bila sudah naik di sana, ataupun, pertama, ramai yang sudah naik di atas sana, dia akan pijak sini, pijak sana. Dia takut orang lain seperti dia. Yang kedua, cara dia mau naik di atas sana, dia pijak orang di sebelah dia. Nah, caranya Tuhan sangat mudah. Caranya Tuhan, kalau kita di atas, kita angkat orang sekeliling kita untuk sama-sama dengan kita. Jangan sesekali memijak mereka. Jangan sekali memandang mereka sangat pandangan rendah kepada mereka, pandang rendah pada mereka, orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita ada satu tugasan atau satu status di company, satu company, apapun syarikat, apapun company, atau mungkin di government, kalau kita sudah diangkat Tuhan di atas, ingat orang-orang yang di bawah. Kita juga berasal dari sana. Kita juga asal usul kita dari bawah sana. Jangan sesekali semakin kita mau dia naik atas, semakin kita pijak orang di sekeliling kita. Supaya walaupun kita di atas, orang di bawah akan hormat kita. Dan mereka tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita di atas sana, kita tetap membantu orang-orang di bawah sana. Kita mengangkat tangan mereka saat mereka jatuh. Kita membawa mereka sama-sama naik dari kita. Saya percaya, saya sangat yakin percaya, orang akan tertanya-tanya. Kalau orang itu bukan percaya Tuhan, orang itu akan tertanya-tanya, siapa Tuhan yang dia sembah. Karena kita dihantar oleh Tuhan di tempat itu, bekerja di satu-satu tempat, dan Tuhan angkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, karena Tuhan mau kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Bukan kita mau menunjukkan kesombongan, tapi Tuhan mau kita jadi contoh dan teladan, terang dan garam kata Tuhan. Atau cahaya dimanapun kita berada. Kita harus jadi cahaya atau terang, menerangi orang sekeliling. Kalau orang-orang sekeliling itu bukan orang-orang percaya, saat kita di atas dan kita masih lagi membantu mereka, kita mengangkat tangan mereka untuk bersama-sama dengan kita, saya sangat yakin percaya, orang akan tertanya-tanya, siapa Tuhan yang dia sembah? Kenapa dia dibaik sangat? Kenapa dia tidak seagama dengan saya, tidak sebangsa dengan saya, tetapi waktu saya begini-begini, dia tetap tolong saya. Saya percaya orang itu akan tertanya-tanya, siapa Tuhan yang dia sembah ini? Dan di situ kamu tidak perlu pun berkata-kata, tidak perlu pun kamu berkata tentang apa itu Injil, firman Tuhan apa itu, karena hidupmu itu adalah terjemahan Alkitab yang sangat tepat. Saat kamu melakukan begini begitu, berlandaskan Alkitab, kamu tidak perlu buka mulut kamu. Orang akan tahu, orang akan bertanya-tanya, orang akan mengagumi Tuhan yang kamu sembah, yang saya sembah. Karena kita di atas sana pun, atau kita sudah ada di kepala, kita tidak sombong. Dan orang lain akan hormat dengan kita dan akan memuliakan Tuhan kita. Hidup kita juga akan memuliakan Tuhan kita. Haleluya, amin, haleluya. Oke, yang pertama tadi, ingat asal usul kita. Kita dari bawah, Tuhan angkat menjadi kepala. Dan memang ini janji Tuhan ya, janji Tuhan. Aku akan mengangkat engkau kepala dan bukan ekor, menjadi kepala dan bukan ekor, kata Tuhan. Maksudnya kepala itu adalah kamu yang di atas di sana. Kamu, orang di belakang kamu akan mengikuti kamu. Apa yang kamu bagi arahan. Contohnya kita cakap itu mandur atau manajer. Nah, dia bagi arahan, orang semua ikut. Nah, Tuhan jadikan kita di situ. Jangan sesekali lupa asal usul kita. Dari mana kita? Dari bawah. Kita dari bawah. Tuhan angkat di situ. Jangan sesekali sombong. Yang kedua, takut Tuhan. Ini sangat jelas, takut Tuhan. Di sana dikatakan tadi, kita ada baca satu ayat. Takut akan Tuhan, kata di situ kan, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kata
firman Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan saya yang cakap. Di Amsal 8 ayat 13. Nah, bila kita takut Tuhan, saya percaya, karena kita takut Tuhan, kita kenal Tuhan, kita baca firman, Tuhan melarang kesombongan. Di dalam Yesaya 2 ayat 11, Yesaya 2 ayat 11, nanti sama istri post di sana di ruangan komen. Yesaya 2 ayat 11 di sini mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, manusia yang sombong akan direndahkan, kata Tuhan. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita kenal Tuhan, kita ikut firman, kita tak mungkin kita akan jadi sombong. Karena kita tahu, Tuhan membenci kesombongan. Dan di sini dikatakan manusia yang sombong akan direndahkan. Jadi mana mungkin kita mau direndahkan. Jadi kalau kita kenal firman, kita kenal Tuhan, kita ada baca firman, dan kita akan boleh kenal Tuhan, saya percaya kita tidak akan sombong. Karena kita tahu sombong itu akan direndahkan Tuhan. Dan aku benci kesombongan, kata Tuhan. Salah satu firman lagi tadi yang di dalam Amsal 8:13. Aku benci kepada kesombongan, kata firman Tuhan. Ini bukan saya yang tulis, bukan saya yang cakap, tapi adalah daripada firman. Amsal 8 ayat 13, aku benci kepada kesombongan, kata Tuhan. Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan Tuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita mengatasi kesombongan kita? Yang terakhir, tanam kasih di dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Korintus 13, di sana mengatakan kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Di situ sangat jelas. Nah, kalau kita tanam kasih dalam hidup kita, saya percaya semua ini kita tidak mau buat. Kesombongan ini saya rasa kita tidak berani ya. Saya sangat yakin percaya, bukan lagi rasa, saya sangat yakin percaya. Kalau kita ada kasih dalam hidup kita, kita menanam kasih dalam hidup kita. Menanam kasih itu adalah menanam firman Tuhan. Kalau kita tanam firman Tuhan di dalam hidup kita, saya sangat yakin percaya, kita tidak akan sombong. Kita akan ingat asal-usul kita, di mana kita berada pada dulunya. Dari mana kita, dari A sampai kita sekarang mungkin di Z sana, atau mungkin X di Y. Kita tidak akan lupa orang-orang yang di E, karena kita akan berasal, atau kita berasal dari situ sebelum Tuhan mengangkat kita. Saya percaya kita tidak akan jadi sombong. Dan kalau ada kasih di dalam hidup kita, orang yang ada kasih ya, macam mana? Saya mustahil sekali ya, saya boleh berani katakan, kalau orang yang ada kasih di dalam hidup mereka, karena mereka tahu Tuhan mengasihi mereka, kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, kata Tuhan. Jadi tidak sombong itu adalah salah satu bahagian dalam kasih. Nah, kalau kita ada kasih di dalam Tuhan, saya sangat yakin percaya, mustahil kita akan sombong, mustahil sekali. Nah, penutup dia, kalau ada orang di sekeliling kita yang saat ini, sekarang ini, mungkin mereka sangat sombong dengan kita. Orang-orang sekeliling kita sama ada, mungkin kadang-kadang mungkin boleh berlaku di gereja, bahwa orang ini rasa dia hebat, orang ini rasa dia paling hebat di dalam gereja itu, ataupun di tempat kerja, mungkin atasan kita sombong dengan kita. Ingat, karena mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak ada kasih dalam hidup mereka. Nah, apa yang kita boleh buat sebagai orang percaya? Seperti mana firman Tuhan? Sangat jelas. Jadilah terang dan garam, kata Tuhan. Maknanya apapun orang buat dengan kita, apapun yang sedang berlaku dalam keluarga kita, jangan sesekali jadi sombong. Dan Tuhan tahu mengangkat kita. Tuhan punya bahagian, ialah memberi kita kekuatan saat kita dilecehkan orang, saat kita direndahkan orang, seolah-olah kita tidak berguna di dunia. Orang buat kita seolah kita tidak berguna. Orang mengejek kita, orang menghina kita. Ingat, selagi bukan Tuhan yang hina, selagi bukan Tuhan Yesus yang mengejek kita, biarkan. Dan saya percaya Tuhan bagi kita kekuatan, karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu sangat cinta, sangat sayang dengan kita. Hanya salah satu sikap yang perlu kita buang daripada hidup kita hari ini,
Karena Tuhan sangat benci. Aku membenci kesombongan, kata Tuhan. Sekali lagi saya baca, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kata Tuhan. Ini firman Tuhan. Aku benci kepada kesombongan. Firman Tuhan di dalam Amsal 8 ayat 13. Maknanya, kalau kita tidak mau dibenci Tuhan, jangan sesekali berlaku sombong. Ingat asal usul kita, belajar firman Tuhan. Dan bila kita ditegur firman Tuhan, saya percaya kita tidak berani lagi sombong. Dan dimanapun kita berada, kalau sekarang ini kita sudah diangkat Tuhan, marilah kalau ada orang sekeliling kita yang masih di bawah, angkat mereka bersama. Sama ada, jangan pilih kasih, sama ada mereka daripada bangsa lain, sama ada mereka dari agama lain, angkat mereka bersama-sama dengan kita. Tunjuk aja mereka. Kalau mereka orang baru di tempat kerja kita, ajar mereka. Jangan kamu sesekali takut orang itu lebih pandai daripada kamu. Jangan sesekali takut. Karena waktu kamu mengajar orang itu, dan orang itu pandai, kamu yang akan diangkat. Ingat itu. Banyak orang berpikir begini, kalau saya ajak orang ini, nanti dia akan pijak kepala saya, nanti dia akan naik daripada saya. Ingat, sebenarnya itu adalah rancangan jahat manusia, pikiran jahat manusia. Nah, saya katakan kepada kita di sini yang ada bersama dengan kami saat ini, kalau kita ajar orang dengan penuh kasih, orang yang di bawah kita, saat orang ini diangkat, kita akan diangkat lagi satu level, dan orang ini tidak akan melebihi kita. Ingat itu, jangan takut. Ajar mereka dengan penuh kasih supaya mereka tahu, mereka mendapat merasakan apa yang kita sedang rasakan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Biar mereka juga rasa daripada melalui kasih Tuhan mengalir masuk dalam kita dan mengalir daripada melalui kita kepada orang-orang sekeliling kita. Dan ini yang dikehendaki Tuhan, menjadi contoh dan teladan, menjadi terang dan garam walau apapun situasi. Tuhan tidak pernah berkata, jadilah terang dan garam waktu kamu senang, tapi kalau kamu susah, waktu kamu begini-begini, jangan, kata Tuhan. Tidak ada. Tapi Tuhan jelas mengatakan, jadilah terang dan garam. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 7, 8, 9 di sana mengatakan, berbuat baiklah kepada semua orang selagi ada kesempatan, kata Tuhan. Terutama sekali saudara seiman, kata Tuhan. Kamu boleh baca nanti itu. Galatia 6, 7, 8, 9 sana dikatakan, berbuat baiklah kepada semua orang selagi ada kesempatan, kata Tuhan. Selagi ada kesempatan. Terutama sekali di sana, di last sekali di sana tulisan, terutama sekali mereka yang saudara seiman. Jadi Tuhan sudah dengan jelas mengatakan berbuat baik kepada semua orang. Itu tanda kasih. Nah, bila kita berbuat baik pada orang, mustahil kita jadi sombong, dan orang akan hormat kita. Hormatilah orang dahulu sebelum kita mau orang menghormati kita. Kalau kita menghormati orang sekeliling kita, kita jadi terang dan garam, ada kasih dalam hidup kita. Kita tidak sombong, saya percaya. Tidak perlu kamu minta orang itu hormat dengan kita. Orang itu akan hormat secara natural, orang itu akan hormat kita. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluslah hingga
selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang sedang bersama dengan kami hari ini, saat ini, mari kita mendoakan mereka yang dijangkiti oleh virus COVID-19. Sekarang di gereja saya pun sudah, teman-teman saya ada mungkin lebih 10 lebih orang yang terkena. Mungkin ada saudara kita yang sedang menghadapi atau sudah dijangkiti oleh COVID-19. Mari kita berdoa untuk mereka saat ini. Ya Tuhan menolong, ya Tuhan menyertai, ya Tuhan yang membantu mereka, menyertai mereka. Haleluya Tuhan. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih dan setia-Mu Tuhan. Dan kami mau mendoakan Tuhan bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Mereka yang sudah didapati positif COVID-19 ya Tuhan. Kami siarkan dalam nama Yesus saat ini oleh darah anak domba Allah mereka sudah disembuhkan. Amin. Paru-paru mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Aliran darah mereka dipulihkan, kerongkong mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Dan segala virus yang ada di dalam paru-paru mereka, dalam kerongkongan mereka, saat ini dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut kami sebagai orang-orang percaya, kami bakar dengan api Roh Kudus kesembuhan dalam nama Yesus. Amin, amin. Api Roh Kudus membakar semua virus, apapun varian yang sudah menjangkiti teman-teman kami, semua kami siapkan dibakar oleh api darah anak domba Allah. Dan mereka sudah disembuhkan. Kekuatan surgawi, kekuatan daripada surgawi memberi mereka inspirasi, kekuatan yang baru. Antibody mereka akan kuat melawan dalam nama Tuhan Yesus. Sistem imun dan tubuh badan mereka kuat melawan dalam nama Yesus. Kami siarkan COVID-19 sudah kalah dalam nama Yesus. Dan untuk rangkaian penularan baru yang ada di negara kami Malaysia, hari ini kami bersatu. Kami putuskan setiap penularan baru COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami tutup bungkus semua rakyat Malaysia dengan darah anak domba Allah. Kami siarkan dalam nama Yesus. Lenyaplah engkau COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi politik negara kami Malaysia, jika apa yang perlu diperbetulkan, diperbaiki. Kami mohon biar campur tangan surgawi, biar campur tangan Tuhan menolong, pulihkan apa yang perlu dipulihkan dalam nama Yesus. Diberkati Perdana Menteri kami, setiap menteri-menteri, semua menteri-menteri, semua wakil-wakil rakyat, sama ada di parlimen atau di Dewan Undangan Negeri masing-masing ya Tuhan. Kami siarkan tangan Tuhan menolong mereka. Segala apa rencana-rencana pribadi semua kami batalkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan bagi sistem ekonomi kami yang tergendala, yang sudah di tahap yang terbawa sekali ya Tuhan, kerusakan ekonomi kami, hari ini Tuhan kami siarkan ekonomi negara kami Malaysia sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Pemulihan sudah terjadi. Semua kilang, semua kedai, semua sektor ekonomi, semuanya sudah dipulihkan dalam nama Yesus.
dan sistem pendidikan yang diganggu oleh COVID-19, yang terpaksa bersekolah dengan grup E dan B. Hari ini kami istiharkan pemulihan sedang terjadi bagi sistem pendidikan kami. Hikmat kebijaksanaan daripada Menteri Pelajaran, daripada mereka yang menguruskan hal-hal untuk bagaimana cara bersekolah, mereka yang ada di sana di Kementerian Pendidikan, ya Tuhan, juga kami siarkan Tuhan akan memberi mereka hikmat kebijaksanaan agar sistem pendidikan kami boleh dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan untuk anak-anak mengalami ini yang bersama-sama dengan kami, saya tutup bungkus mereka di kuasa darah-Mu, hindari mereka daripada jangkitan COVID-19. Dan jika ada keluarga mereka yang ada masalah, Tuhan biar tangan-Mu yang menopang. Dan Tuhan kuatkan mereka saat mereka dicobai oleh iblis. Kuatkan mereka ya Tuhan. Biar tangan Tuhan menopang, menolong mereka. Saya tutup bungkus mereka semua dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dan doa kami, Tuhan terus melindungi kamu, darah Yesus menutupi kamu dengan supaya terhindar daripada jangkitan COVID-19. Puji Tuhan dan selamat malam. Berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye.